warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 5. Saya berasal dari kelas 5E, Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang telah diajukan oleh dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Multikultural, yakni Bapak Hari Naredi, MPD. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pengertian mengenai pendidikan multikultural, masyarakat, dan kebudayaan, dan akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai suku dan kebudayaannya masing-masing. Mari kita simak penjelasan dan beberapa video berikut ini yuk. Baik, pada video pembelajaran pertama, tahu nggak sih teman-teman apa itu namanya pendidikan multikultural? Baik, jika tidak tahu, mari kita cari tahu bersama-sama. Pendidikan multikultural sendiri itu yakni proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai namanya pluralisme dan heterogenitasnya. Nah, sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan macam-macam aliran agama. Nah, pada pendidikan multikultural ini itu menekankan sebuah filosofi namanya pluralisme. Nah, yang dimana budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, yang gimana kita itu saling menghormati, terus menerima satu sama lain, terus serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Nah, tadi kan kita sudah mengerti nih apa itu pendidikan multikulturalisme. Nah, di situ ada yang namanya proses pengembangan seluruh potensi manusia. Berarti kan manusia itu nggak cuma satu nih, mesti ada beberapa manusia. Nah, dalam artian beberapa manusia kan mesti ada segerombolan kelompok manusia. Nah, biasanya kita sebut masyarakat gitu. Nah, masyarakat itu sebenarnya didefinisikan apa sih? Masyarakat di sini didefinisikan yakni sekelompok makhluk hidup atau manusia atau individu. Nah, yang terjalin erat karena sistem tertentu, yaitu kayak sistem kebudayaan, sistem agama, dan lain-lain. Nah, bisa juga karena tradisi tertentu atau konvensi dan hukum tertentu yang sama. Nah, serta mengarahkan pada kehidupan yang kolektif. Nah, sistem dalam masyarakat itu yang tadi aku udah jelasin sebelumnya, itu adalah saling berhubungan antara satu manusia dan manusia lain, atau antar individu dengan manusia lain, yaitu, dan hubungan antar individu itu akan membentuk suatu kesatuan. Nah, yang tadi udah aku jelasin kan, setiap masyarakat atau setiap individu kan mesti mempunyai keragaman budaya, agama yang berbeda-beda. Nah, kalau ngomongin budaya itu apa sih sebenarnya? Kalau lebih itu ya kebudayaan ya. Nah, sebenarnya kebudayaan itu berasal awal mulanya itu dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang memiliki arti budi dan akal. Bisa diartikan ya hal-hal yang sangat berkaitan dengan budi dan akal manusia, atau bahasa lain yakni kultur atau budaya. Nah, budaya itu tadi kan kita bahas kebudayaan. Nah, sekarang kita bahas tentang budaya. Nah, budaya itu sendiri yaitu suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang atau masyarakat atau sekelompok individu, serta diwariskan ke generasi. Jadi budaya itu terbentuk dari banyak unsur kayak seperti sistem agama dan politik, adat istiadat, terus habis itu bahasa, terus perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Jadi masing-masing individu atau masyarakat itu pasti mempunyai keberagaman budaya sendiri-sendiri gitu. Nah, berikut ini ada beberapa wawancara mengenai suku dan budaya daerah dari masing-masing narasumber yang telah aku wawancarai. Yuk kita lihat yuk.
sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya mewawancarai beberapa narasumber saya ini bertempat di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf, saya ada tugas pendidikan multikultural untuk mewawancarai mengenai kebudayaan di daerah Ibu. Nah, sebelumnya bolehkah Ibu memperkenalkan diri? Ya, boleh. Assalamualaikum, nama saya Sokwatul Hasanah, umur saya 39 tahun. Baik Ibu, langsung ke pertanyaannya aja ya Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu sendiri itu berasal dari suku apa? Saya berasal dari suku Betawi. Dua-duanya Ibu? Dua-duanya. Terus apakah di keluarga atau daerah Ibu itu masih ada tradisi budaya yang masih berkembang atau dijalankan? Iya, masih. Seperti apa Ibu? Seperti ingin melamar seseorang, terus mempelai laki-lakinya menggunakan palang pintu. Oh, nama kebudayaannya palang pintu gitu. Palang pintu dari Betawi. Itu mengantarkan mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Apakah tradisi budaya itu masih terus berjalan Ibu sampai saat ini? Masih terus berjalan sampai saat ini. Baik Ibu, bagaimana pandangan Ibu terhadap perbedaan suku budaya yang lainnya di daerah rumah Ibu? Saya sangat menghargai perbedaan suku budaya di daerah saya. Apakah saling Berdampingan dan mereka juga menghargai budaya saya. Baik Ibu. Selanjutnya yang terakhir, apakah Ibu dan masyarakat sekitar bisa menerima dan saling menghargai keberagaman yang ada? Ya, sangat menerima keberagaman yang ada di sekitar seperti tetangga. Ya, baik Ibu, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin mewawancarai Ibu untuk mengampu tugas ujian tengah semester. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Raden Rizky Helmi Aldini, umur saya 30 tahun. Langsung pertanyaan aja ya Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu sendiri berasal dari suku apa? Suku Sunda, kebetulan dari Bandung. Dua-duanya dari Iya, Bandung. dua-duanya dari Bandung. Nah, kalau di keluarga Ibu atau daerah Ibu ini masih ada tradisi budaya yang masih berkembang nggak Ibu? Kalau karena saya istilahnya pendatang ya ke Betawi atau DKI ini, kalau dari suku Sundanya sendiri sudah tidak ada sih, sudah memudar, udah kayak sekarang mah kayak orang Betawi aja gitu. Gaya ngomong juga mungkin kalau orang tua saya masih rada-rada bicaranya masih kesunda-sundaan, Sundanis gitu. Untuk tradisi budaya atau suku yang masih dijalankan di keluarga Ibu sampai saat ini kira-kira ada nggak Ibu? Sudah nggak ada, sudah bercampur. Berarti nggak ada. Iya, sudah tidak ada, udah nggak terlalu jelas mana itunya. Mungkin kalau misalnya saya masih di Bandung sih mungkin masih ada kali ya. Mungkin kalau yang saya tahu ya tradisi kebudayaan yang paling sering kita lihat mah paling kayak salaman dan semua suku juga pasti budayanya kan sama gitu, perilakunya ya sama ya, tentang salaman gitu. Atau tentang sama pas mau pulang ya pamit atau ketika mau lewat permisi gitu kan, walaupun sama orang yang nggak dikenal. Kadang-kadang kan kalau orang Sunda kan kenalnya lama ya, jadi main langsung iya permisi walaupun nggak kenal gitu. Berarti emang udah tercampur gitu Sudah ya? tercampur. Baik Ibu, pertanyaan terakhir, pandangan Ibu terhadap perbedaan suku budaya kayak di sekitar gitu? Oh, itu sebenarnya kalau perbedaan suku kita kan belajar tentang kebetulan mata kuliah multikulturalisme ya. Multikultural itu di mana kita mengakui bahwa setiap suku itu ada dan kita menghargai setiap sukunya satu sama lain. Jadi kita harus bisa menjaga perasaan sih, maksudnya ya kayak misalnya nggak cuma misalnya nggak cuma kita mau berteman, jangan orang Batak mau orangnya keras gitu jangan ditemenin ya, nggak gitu juga. Jadi lebih saling berbaur dan iya menghargai perbedaan itu. Baik Ibu, untuk
dari masyarakat sekitar apa bisa menerima dan saling menghargai keberagaman yang ada? Kebetulan karena mungkin Jakarta ini termasuk kelompok orang-orang yang heterogen ya, itu rata-rata bisa menerima segala perbedaan yang mungkin kalau di Jawa yang benar-benar pendalaman itu tidak bisa, tapi kalau untuk di Jakarta sendiri itu bisa. Masih saling Iya, masih saling berdampingan. Karena kalau tidak saling berdampingan sulit juga karena kita kan saling satu sama lain saling membutuhkan. baik Ibu, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, izinkan saya mewawancarai kakak mengenai tentang pendidikan multikultural atau kebudayaan yang ada di sekitar kakak. Bolehkah kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Tika Ramadhani, umur saya 23 tahun. Baik, langsung aja ke pertanyaannya ya kak. Kalau boleh tahu kakaknya sendiri berasal dari suku apa? Saya sendiri berasal dari suku Jawa, tepatnya Jawa Tengah. Apakah di keluarga kakak atau di daerah sekitar kakak itu masih ada tradisi budaya yang masih berkembang atau dijalankan? Masih ada yang berkembang. Contohnya kayak adat pernikahan pakai adat Jawa, sungkeman. Apakah tradisi budaya tersebut itu masih dijalankan sampai saat ini? Masih dijalankan. Nah, bagaimana pandangan kakak terhadap perbedaan suku budaya lainnya? Maksudnya tetangga masyarakat sekitar kakak. Ya, sama-sama saling menghargai, saling berdampingan satu sama lain. Nah, apakah kakak dan masyarakat sekitar itu bisa menerima dan saling menghargai keberagaman yang ada? Bisa menerima dengan baik. Baik kak, terima kasih kak atas wawancaranya. Ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari hasil wawancara aku tadi itu adalah bagaimana kita dalam kehidupan bermasyarakat itu kita diminta atau menanamkan rasa untuk menghargai satu sama lain. Nah, baik itu dalam sistem agama, budaya, terus suku dan lain-lainnya, kita itu bisa untuk saling menghargai. Dan dalam hal ini juga kita menerapkan tentang pendidikan multikultural yang dimana secara otomatis atau secara alternatif itu kita mencegah adanya namanya disharmonisasi. Nah, dalam hal ini kita berarti sama aja menanamkan rasa untuk saling menghargai, untuk saling hidup berdampingan, dan kita juga bisa belajar mengenai tentang kebudayaan lainnya. Nah, seperti yang hasil wawancara yang aku telah wawancarai dari 3 narasumber, mereka kan mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, jadi dalam kehidupan bermasyarakat juga kita juga bisa mengenal nih macam-macam keragaman budaya yang ada seperti itu. Dan kita juga diajarkan untuk menanamkan bagaimana rasanya menghargai antar individu seperti itu. Mungkin sekian video pembelajaran dari aku. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.